Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa bahwa hari ini kita sudah masuk ke bulan Agustus di tanggal 3. Jadi Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, betapa cepatnya waktu berlalu. Tinggal 4 bulan lagi kurang kita akan menutup tahun 2025 ini. Tapi tentu ada hal yang sangat penting yang mesti kita selalu ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus sendiri telah menganugerahkan kita kehidupan kekal, keselamatan kekal. Bahkan Dia sendiri yang telah memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terangnya yang ajaib. Semua karena anugerahnya Bapak Ibu. Semua karena kasih karunia-Nya yang besar di dalam hidup kita. Karena itu, kita yang telah dipindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terangnya yang ajaib, biarlah kita juga memiliki terus-menerus dibaharui di dalam pengenalan akan Tuhan dan juga pemahaman serta iman yang terus bertumbuh bahwa benar-benar kita saat ini sudah ada di dalam kerajaan terang. Nah, bagaimana sebagai orang yang beriman, yang hidup di dalam kerajaan terang, ini menjadi sebuah perjalanan, sebuah pertumbuhan yang dari hari ke hari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, kita semua harus rela menerima semua yang baik yang daripada Tuhan. Nah, di dalam kerajaan sorga ini, Bapak, Ibu, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tidak ada penyakit penderitaan dosa yang berkuasa atas orang yang hidup di dalam kerajaan sorga. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dikatakan bahwa selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus terus-menerus Tuhan mengajarkan, menyampaikan tentang kerajaan Tuhan, kerajaan Bapa, kerajaannya sendiri yang adalah di dalamnya damai sejahtera. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, tentu menjadi warga kerajaan sorga bukanlah kerinduan daripada kita, tetapi kerinduan daripada Bapa untuk membawa kita ke dalam kerajaannya. Di dalam kerajaannya ini tidak ada penderitaan, tidak ada kebingungan, tidak ada kemiskinan dan kebangkrutan, bahkan Bapak Ibu. Tidak ada semua yang telah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan menyatakan bahwa Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia menjadi kutuk ganti kita. Dia menjadi dosa ganti kita. Dia menjadi miskin supaya kita diperkaya oleh karena kemiskinannya. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan saya, adik-adik sekalian, memahami posisi kita di dalam kerajaan Tuhan yang karena kasih-Nya yang besar telah membayar semuanya itu dengan lunas di atas kayu salib. Karena itu sebagai warga kerajaan sorga, kita dipanggil untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga. Jadi orang yang hidup di dalam kerajaan sorga ini, dia punya iman, kita punya iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Yesus Tuhan telah membayar, menebus, menyelesaikan semua dosa manusia di muka bumi ini. Karena itulah kita telah dipindah tadi Bapak Ibu. Nah, kita yang sudah ada di dalam kerajaannya ini, biarlah kita memahami bagaimana hidup di dalam kerajaannya. Kerajaannya ini sistem Bapak. Dia sistem. Sistemnya adalah kasih, adalah kebenaran dan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu biarlah sebagai warga kerajaan sorga, Bapak Ibu, Saudara-saudari memahami bahwa oleh bilur-bilurnya bagi yang sakit kita telah menjadi sembuh. Bahwa semua yang sedang berurusan dengan keadaan keuangan, perekonomian, percayalah bahwa Dia telah menyelesaikan semuanya, bahkan membayar lunas. Seluruh pembayaran lunas telah terjadi di atas kayu salib. Bahkan dikatakan Dia memakukan, surat hutang itu dipakukan di atas kayu salib.
Jadi berimanlah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membatasi iman kita Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membatasi iman orang percaya. Karena itu Bapak Ibu yang beriman kepada Tuhan Yesus, hiduplah karena iman. Hidup dengan iman. Tuhan katakan orang benar hidup oleh iman. Bukan oleh keadaan, bukan oleh perasaan, bukan oleh apa yang ada pada Bapak Ibu, tetapi apa yang telah disediakan Tuhan bagi setiap kita yang percaya. Diberkatilah Bapak Ibu sebagai warga kerajaan sorga, berlatihlah bersama-sama kita semua hari-hari ini, terus ingatkan diri kita, apabila ada kelemahan, kita berkata, aku kuat, aku perkasa. Haleluya, firman Tuhan begitu indah, begitu sempurna, begitu utuh untuk menyediakan dan memastikan Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya hidup di dalam penyediaan yang berlimpah. Sebagai warga kerajaan sorga, Bapak Ibu saya, saudara-saudari harus tahu bahwa karena iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran, iman kepada Tuhan Yesus diperhitungkan sebagai kebenaran, bahwa segala dosa kita telah diampuni, telah ditebus, telah dihapuskan. Sejauh timur dari barat dia menjauhkan dosa kita. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya karena persembahan tubuh Tuhan Yesus. Kita telah menjadi biji mata Tuhan, umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kita telah dianugerahkan keselamatan kekal yang tidak mungkin dapat dibayar, diusahakan oleh siapapun, kapanpun, dan dengan apapun, kecuali dengan penebusan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, kita hidup, menerima hidup dari Tuhan Yesus dalam segala kelimpahan. Kelimpahan bukanlah tentang apa yang diukur oleh dunia, karena dikatakan jangan menjadi segambar atau jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu sehingga dapat membedakan mana kehendak Bapa yang sempurna itu. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, hidup dalam segala kelimpahan bukanlah sesuai dengan standar dunia, tetapi sesuai dengan standar kebenaran Tuhan, yaitu hidup dalam kemurahan hati, hidup dengan ketergantungan yang penuh kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bahkan tinggal di dalam Dia. Jangan pernah mau keluar lagi dari kerajaannya ini Bapak Ibu, imani dan terus imani, dan kadang-kadang ataupun kalau masih ada 3 kali, 7 kali bahkan kita jatuh, Bapak Ibu bangkit lagi. Karena Tuhan membangkitkan orang-orang yang beriman. Dia tidak membiarkan kita tergeletak, terjatuh, terpuruk Bapak Ibu, karena dialah kuasa kebangkitan itu. Haleluya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Matius 28 ayat 20, dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Bapak Ibu menerima kehidupan yang utuh, menerima semua yang termulia, terbaik yang telah disediakan. Bukan karena cuma-cuma Bapak Ibu, tetapi karena bayarannya sangat mahal, yaitu dengan darahnya yang kudus. Kita ditebus dengan darah yang sangat mahal, bukan dengan emas, perak, atau bukan dengan barang fana, yang semua yang kita warisi dari nenek moyang kita, segala yang sia-sia telah dibayar dengan Tuhan yang menganugerahkan semua kebaikan, semua kesempurnaan yang telah disediakannya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan semua. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah hari ini, minggu ini, tahun-tahun ke depan, bulan-bulan ke depan, masa-masa ke depan, Bapak Ibu jangan pernah mau lagi keluar dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kerajaan di mana Bapak Ibu semua dipersiapkan untuk menerima sungguh seluruh warisannya, dan jaminannya adalah kuasa Roh Kudus sendiri. Diberkati Bapak Ibu, biarlah yang lemah berani berkata saya kuat. Karena setiap perkataan Bapak Ibu itu penting, berharga, sangat mahal harganya di hadapan Tuhan karena sudah dibayar. Biarlah yang sakit berkata aku sembuh, biarlah yang berkekurangan berkata aku berlimpah. Jaminan yang Tuhan sediakan terlalu mahal, yaitu janjinya sendiri yang telah dia genapi di atas kayu salib dengan berfirman, semua sudah selesai. Diberkatilah Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan mau
menyusahkan diri dengan banyak hal yang terjadi sedang di dunia ini atau di lingkungan Bapak Ibu, hidup dari iman percaya, dan Tuhan memperhitungkan iman itu sebagai kebenaran. Dan Bapak Ibu, apapun percaya Bapak Ibu, pengharapan Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus tidak pernah dikecewakan. Diberkatilah Bapak Ibu dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur Bapak, nama kami tercantum dalam kitab kehidupan di sorga. Kami berbahagia, kami bersuka cita. Maka Engkau sendiri yang memberkati kami dengan semua yang kami inginkan. Kami bersyukur masa depan kami penuh harapan, kesukacitaan dan gilang gemilang. Kami bersyukur bahwa pembayaran lunas di atas kayu salib Tuhan sudah sediakan. Kami bersyukur setiap rupiah yang kami perlukan, Tuhan yang memberkati kami untuk kami menjadi berkat bagi segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus dalam media ini, di dalam apa yang kami sudah sampaikan, karena kami percaya pada waktu Tuhan ditinggikan, pada waktu Yesus ditinggikan, Engkau menarik semua orang ke dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, Bapa kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat sempurna kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu memerdekakan kami, mengampuni segala pelanggaran kami, dan menjadikan kami umat kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku naikkan pujian bagi-Mu, bermazmur bagi nama-Mu, Yesus, Engkaulah Tuhan. Ku angkat hatiku memandang kemuliaan-Mu. Ku angkat suaraku menyentuh tahta kasih-Mu. Haleluya. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, terus bangun iman dan keintiman Bapak Ibu dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa, melalui penyembahan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati bulan Agustus yang penuh berkat, penuh janji yang Tuhan sudah genapi, dan berimanlah bahwa seluruh janji itu menjadi bagian Bapak Ibu dan seisi rumahmu, sampai semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan setiap lutut bertelut di hadapan takhta Anak Domba, dan bumi penuh kemuliaan Tuhan seperti air menutupi samudra raya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.